Lukas pasal yang ke-12 ayat 32 sampai ke-40. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita. Kita memohon pimpinan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi atas kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami untuk kami menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kami nikmati ya Tuhan. Pada sore hari ini, kami sekalian umat-Mu, pendengar radio suara Abdi Allah ingin membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, mari kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-32 sampai ke-40. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu boleh mendengarkannya dan juga mengikutinya di dalam hati. Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-32 sampai ke-40. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga seketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Mari kita merenungkan satu tema yang cukup menarik, yaitu berjuang dalam pengharapan. Ini bulan Agustus ya, bulan di mana kita merayakan bagaimana perjuangan para pahlawan, founding father di negeri ini, di mana mereka terus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan tahun ini kita merayakan ke-80 tahun, itu hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, tentunya kita bisa bertanya, apakah kehidupan kekristenan atau orang percaya itu mudah? Tentunya tidak sebenarnya. Tentunya tidak. Yesus sendiri berulang kali mengingatkan para muridnya bahwa jalan yang mereka tempuh akan penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan
hal-hal yang membuat mereka down di dalam melakukan pelayanan. Lalu apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah walaupun di dalam tantangan, penderitaan? Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini tentunya yang membuat kita tidak menyerah di tengah ketidakpastian, di tengah tantangan yang ada, yaitu pengharapan yang teguh akan janji Tuhan kepada umatnya. Hari ini kita akan melihat bagaimana Lukas mencoba memberikan pemahaman yang jelas terhadap kita. Bagaimana kita harus berjuang di dalam pengharapan akan janji Allah kepada umat pilihannya. Kalau kita melihat konteks daripada Lukas pasal yang ke-12 ini sangat-sangat jelas bagaimana Lukas menulis tentang perikop, yaitu jangan khawatir, yaitu tentang hal kekhawatiran. Kita tahu bahwa Lukas adalah seorang tabib dan juga rekan sepelayanan Rasul Paulus. Seperti Injil Lukas mengajarkan, menuliskan, dan didukung oleh Kolose bahwa Lukas adalah seorang dokter. Dia adalah pribadi yang terpelajar, memiliki intelektualitas yang luar biasa. Kalau kita melihat catatan historis dari bapak-bapak gereja awal seperti Eusebius dan Jerome, mengkonfirmasi kepada kita bahwa Lukas berasal dari Antiokhia. Lebih dari itu, catatan kuno mengatakan bahwa Lukas adalah seorang murid yang benar-benar bersama dengan Tuhan Yesus, yang tahu benar tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, dan dia termasuk di dalam murid yang diutus sebanyak 70 orang pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, Lukas pasal yang ke-12 ayat 32 sampai 40 ini merupakan bagian dari rangkaian pengajaran Yesus yang lebih besar. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat ke-59, sangat-sangat jelas ini merupakan satu kesatuan. Tetapi di dalam ayat 32 sampai 40 ini mengingatkan kita tentang kekhawatiran para murid-murid. Kekhawatiran tentang apa? Tentunya terkait dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka khawatir akan masa depannya, khawatir akan pelayanannya ke depan. Tentunya ini merupakan kelanjutan dari logis dari pengajaran sebelumnya, di mana Yesus memberikan alasan mengapa mereka tidak perlu khawatir dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai murid Tuhan, sebagai pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan, pribadi yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Tentunya ini merupakan respon terhadap janji kerajaan Allah. Perikop ini juga memiliki paralel dengan Injil yang lain. Ini hal yang sangat-sangat menarik di dalam kitab Injil.
Karena di dalam Matius juga dibahas tentang kekhawatiran. Di dalam Injil Matius sangat-sangat jelas mengingatkan kita tentang khotbah Tuhan Yesus yang menunjukkan pentingnya ajaran ini dalam tradisi kekristenan mula-mula. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Saya lebih fokus kepada ayat 32 saja. Janganlah kamu takut, hai kawanan kecil. Janganlah kamu takut, hai kawanan kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Yesus memulai dengan sebuah teguran sekaligus jaminan. Janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Ini adalah perintah yang sering diucapkan dalam Alkitab, terutama saat menyatakan kehadiran Allah dan janjinya yang luar biasa. Jangan takut. Perintah ini menunjukkan bahwa rasa takut sebenarnya ada respon alami manusia terhadap ketidakpastian. Respon kita, siapapun kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam ayat 32 pada hari ini kita diingatkan supaya jangan takut. Tuhan memerintahkan jangan takut. Perintah ini menunjukkan bahwa rasa takut adalah respon manusia terhadap ketidakpastian. Sekaligus Yesus menantang kita untuk mengatasi ketakutan itu dengan iman kepada Dia, yaitu kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, penggunaan frase kawanan kecil di dalam ayat ini sangat-sangatlah mendalam. Sangat-sangatlah mendalam. Kata mikron berarti kecil. Mereka adalah minoritas atau tidak terlalu signifikan. Sedangkan poimonion berarti kawanan domba. Istilah ini menggambarkan bahwa para murid secara harafiah adalah kelompok yang kecil, kelompok yang rentan dan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh di mata dunia pada saat itu. Mereka tidak ada apa-apanya. Wajar kalau hal itu muncul di dalam benak mereka, yaitu kekhawatiran, ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, para murid bagaikan domba yang mudah diserang di tengah-tengah serigala. Bagaikan domba. Dan memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka diutus di tengah-tengah serigala. Namun di dalam kelemahan inilah letak kekuatan para murid. Status kawanan kecil justru membuat mereka lebih bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Yesus, yaitu Gembala Agung kita, Sang Juru Selamat kita. Itu yang membuat kita bergantung. Kita kecil, lemah. Kalau kita merasa diri hebat, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kita, mungkin muncul kesombongan di dalam diri kita. Tapi ketika kita sadar bahwa diri kita ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, untuk itu kita membutuhkan anugerah dari Allah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Tuhan. Kawanan kecil, dan ini membuat mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Tentunya frase ini bukanlah sebuah ejekan, melainkan ungkapan kasih sayang, di mana di sana ada keintiman dari seorang gembala yang mengetahui, mengenal keberadaan murid-muridnya atau domba-dombanya secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, hal yang lain yang dicatat di dalam ayat 32 ini. Karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ayat ini memberikan alasan yang fundamental mengapa kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada jaminan dari Bapa. Ada jaminan dari Bapa. Tentunya penggunaan kata Bapa di dalam ayat 32 ini mengacu kepada relasi yang intim. Yesus tidak berkata Allah atau Tuhan, tetapi Bapamu. Ini mengubah hubungan dari sekedar pencipta dengan ciptaan menjadi hubungan antara ayah dan anak, orang tua dengan anak. Tentunya seorang ayah akan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jaminan ini datang dari relasi yang penuh kasih dan perlindungan dari Allah. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, selain kawanan kecil dan juga kata Bapamu, di dalam ayat 32 ini, Yesus mengatakan, menuliskan tentang berkenan. Kata Yunaninya adalah eudokesen, adalah kata kunci yang sangat kuat. Kata ini berasal dari eudokeo, yang berarti merasa senang, menyenangkan, mengambil kesenangan atau berkenan. Ini bukan sekedar tindakan hanya memberi, tetapi tindakan yang didorong oleh kesenangan, kemauan yang kuat, dan sukacita yang melimpah dari Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam konteks ini kita melihat makna predestinasi yang mendalam, khususnya dalam penggunaan kata eudokeo dalam konteks anugerah. Dan ini sering kali terletak pada kehendak Allah yang berdaulat atau kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini juga kita bisa lihat di dalam peristiwa ketika baptisan Tuhan Yesus. Ketika Roh Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentunya dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, anugerah keselamatan dan kerajaan yang kita terima bukanlah sesuatu yang kita usahakan, melainkan murni anugerah yang keluar dari kehendak Bapa yang penuh sukacita, yang berdaulat atas kehidupan umat pilihannya. Ini menghilangkan segala kebanggaan diri kita dan menempatkan fokus kita sepenuhnya kepada anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kata berikutnya yang perlu kita pahami di dalam ayat 32 ini, yaitu memberikan kamu kerajaan itu.
puncak dari janji Allah kepada umatnya, yaitu janji yang diberikan Bapa adalah kerajaannya, bukan sekedar harta duniawi, tetapi janji keselamatan, janji kekuasaan, dan janji berkat yang melampaui segala akal manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya Yesuslah yang bisa memberikan keselamatan kepada umat pilihannya. Kerajaan Allah telah hadir melalui pribadi Yesus, namun penggenapannya yang sempurna masih kita nantikan. Karena kita percaya bahwa Yesus akan kembali, akan datang kedua kali. Kapan waktunya itu urusan Tuhan. Tapi kita yakin bahwa Yesus akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini adalah konsep sudah tetapi belum. Already but not yet. Ini adalah konsep tentang kerajaan Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah saat ini. Tapi kita masih hidup di dunia yang fana, yang penuh perjuangan. Namun pengharapan kita bukanlah pada apa yang kita lihat di dunia ini, tetapi kepada kerajaan yang pasti akan digenapi. Itulah yang mendorong kita setia kepada Allah, yakin kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus lawan ketakutan itu dengan jaminan ilahi. Kita harus melawannya. Karena kita seperti kawanan kecil yang rentan. Kita takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut akan kekurangan dan berbagai macam ketakutan yang menghantui kita. Namun yakinlah bahwa firman hari ini mengingatkan kita untuk melawan ketakutan itu dengan janji Bapa yang berdaulat. Dia telah berkenan untuk memberikan kita kerajaannya dengan kasih-Nya, anugerah-Nya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Ini adalah jaminan yang pasti. Kekhawatiran kita menjadi tidak berarti di hadapan janji Tuhan. Kekhawatiran kita tidak berarti di hadapan janji-janjinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita juga harus mengetahui bahwa kehidupan kita ini berlandaskan anugerah, bukan usaha kita manusia. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan dan janji kerajaan Allah adalah murni anugerah dari Allah yang penuh sukacita, kita tidak akan lagi mencoba melayani atau berjuang untuk mendapatkan kasih-Nya. Namun sebaliknya, kita melayani dan berjuang sebagai respon kita terhadap anugerah yang Tuhan telah berikan dan kita terima darinya. Ini menghilangkan tekanan untuk menjadi sempurna dan memotivasi kita untuk melayani dengan hati yang penuh syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, sebagai warga kerajaan Allah yang sedang menanti, hidup kita harus menjadi cerminan dari pengharapan itu sendiri. Kita tidak menunggu dengan pasif, melainkan dengan berjuang dalam pengharapan. Ingat, kita tidak dengan pasif, tetapi kita berjuang dalam pengharapan. Ini berarti kita harus menjadi garam dan terang di tengah dunia zaman ini.
melakukan kehendaknya, membagikan janji kerajaan itu, memberitakan firman-Nya, keselamatannya sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, marilah kita buang ketakutan kita. Mari kita hidup dengan keyakinan penuh bahwa kita adalah kawanan kecil yang dikasihi oleh Bapa Surgawi, yang telah berkenan untuk memberikan kita kerajaannya yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Marilah kita hilangkan ketakutan kita. Tapi marilah kita hidup berjuang di dalam pengharapan kepada Allah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ada seorang misionari yang berasal dari Skotlandia yang bernama David Livingstone. Beliau adalah seorang misionari yang hidup pada tahun 1813 sampai 1837. Dia adalah seorang penjelajah yang berasal dari Skotlandia yang melakukan perjalanan melintasi wilayah pedalaman Afrika pada abad ke-19. Ia memulai hidupnya dari keluarga miskin pada saat itu dan bekerja di pabrik tekstil sejak usia 10 tahun. Meskipun demikian, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam dan ia berhasil mengenyam pendidikan kedokteran dan juga pendidikan teologi pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1840 ia dikirim ke Afrika Selatan oleh London Missionary Society. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini adalah perjuangan berat bagi David Livingstone karena ada tantangan yang diperhadapkan kepada dia, baik itu tantangan fisik dan juga tantangan geografis di Afrika Selatan. Perjuangan melawan perbudakan pada saat itu juga. Dan selain itu pengorbanan pribadi dan kesepian yang dialami oleh David Livingstone. Tapi Bapak Ibu, meskipun David Livingstone ini mengalami tantangan, berjuang di dalam melawan perbudakan, lebih-lebih dalam pengorbanan diri, dia tetap hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Kalau kita melihat kisahnya yang luar biasa, meskipun David Livingstone ini tidak mendirikan banyak gereja atau menginjili banyak orang secara langsung pada waktu itu, tetapi dampaknya luar biasa. Ia membuka jalur perdagangan untuk menginspirasi gelombang baru para misionari yang baru, penjelajah dan para ilmuwan dari Skotlandia pada waktu itu. Dan laporan-laporannya tentang perdagangan manusia untuk dijadikan budak itu memicu gerakan internasional untuk mengakhirinya. Warisannya adalah contoh nyata dari seorang yang berjuang dalam pengharapan. Contoh nyata, dia berjuang dalam pengharapan untuk mengakhiri perbudakan yang ada di Afrika Selatan pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tentunya melalui kisah daripada Livingstone ini yang tidak hanya berfokus pada keselamatan pribadinya, tapi juga pada keadilan dan pemulihan kerajaan Allah di dunia. Tentunya kisah David Livingstone ini mengingatkan kita bahwa perjuangan orang Kristen, perjuangan Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar radio suara Abdi Allah bukanlah perjuangan yang sia-sia. Karena kita didorong oleh anugerah Allah, pengharapan yang
teguh tentang janji-janji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini senantiasa meneguhkan iman kita, mendorong kita untuk hidup berjuang di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.